Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Elsa Aurel Agustin Situmorang dengan NIM 7223141019 dengan program studi pendidikan ekonomi Stambul 2022 dalam liputan edukatif mengenai pembangunan Indonesia. Nah, hari ini kita akan menyoroti sebuah isu yang sangat penting, yaitu kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesetaraan gender. Dengan menggunakan data dari beberapa provinsi, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kondisi ekonomi, pendidikan, dan gender saling berkaitan dan berdampak pada masa depan bangsa. Mari kita mulai dari data 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pertama, ada DKI Jakarta yang memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp6.500.000 per bulan dengan indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu 82,5 dan indeks pembangunan gender sebesar 91,3. Lalu ada Papua yang berada di posisi paling bawah dalam hal pendapatan dan kualitas pembangunan manusia dengan pendapatan per kapita hanya Rp2 juta dan indeks pembangunan manusia 62,4 serta indeks pembangunan gender sebesar 84,2. Selanjutnya ada Jawa Barat yang mencatat pendapatan sebesar Rp4 juta dengan indeks pembangunan manusia sebesar 73,9 dan indeks pembangunan gender 89,3. Lalu yang terakhir ada Nusa Tenggara Timur yang memiliki indeks pendapatan sebesar Rp2.300.000 dengan indeks pembangunan manusia sebesar 70,2 dan indeks pembangunan gender sebesar 86,5. Nah teman-teman, dari data ini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi pendapatan suatu daerah, cenderung semakin tinggi pula indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gendernya. Dengan kata lain, pendapatan per kapita memiliki hubungan positif terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, di mana DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan mencerminkan bagaimana pembangunan yang merata dapat meningkatkan kualitas hidup dan akses yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah kesenjangan antara provinsi yang kaya dan provinsi yang miskin, yang masih sangat nyata pada kondisi sekarang. Hal ini bukan hanya sekedar soal angka, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki batasan pendapatan yang membuat banyak keluarga tidak mampu mengakses layanan dasar. Dalam konteks pendidikan, banyak anak-anak yang masih kesulitan bersekolah karena kurangnya fasilitas seperti guru dan biaya. Lalu akses ke pendidikan menengah dan tinggi juga sangat terbatas terutama di daerah pedalaman. Lalu di sisi kesehatan, rendahnya pendapatan berarti masyarakat tidak mampu membiayai layanan medis, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti imunisasi atau persalinan yang aman. Puskesmas seringkali jauh, kekurangan tenaga kesehatan, bahkan tidak memiliki peralatan medis yang memadai. Akibatnya, generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang kurang sehat dan kurang berpendidikan, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan dan ketimpangan. Nah, pembangunan tidak bisa berhasil jika sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang layak terhadap dua aspek fundamental ini, yaitu pendidikan dan kesehatan. Isu lain yang tidak kalah penting yaitu kesetaraan gender yang tercermin dalam indeks pembangunan gender, di mana rendahnya indeks pembangunan gender di Papua dan Nusa Tenggara Timur yang menandakan bahwa perempuan belum memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, maupun pengambilan keputusan. Jika perempuan tidak diberdayakan, maka setengah dari potensi sumber daya manusia di daerah tersebut tidak bisa dimanfaatkan, yang mengakibatkan pembangunan menjadi timpang, tidak berkelanjutan, dan tidak inklusif. Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di sektor kerja formal, dan masih kuatnya budaya patriarki semakin memperkeruh kondisi ini. Maka jelas, indeks pembangunan gender yang rendah bukan hanya masalah kesetaraan, tetapi juga ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ada beberapa kebijakan yang perlu dirancang secara terpadu untuk menjawab dua tantangan besar sekaligus ini, yaitu kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antar gender. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur dasar seperti bangunan sekolah, puskesmas, dan jalan penghubung di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara
Tenggara Timur agar akses terhadap layanan dasar meningkat. Lalu juga memberikan beasiswa khusus bagi anak perempuan di daerah tertinggal agar mereka tidak tertinggal secara pendidikan. Lalu ada dorongan pelatihan UMKM berbasis gender dan fasilitas kredit mikro khusus ibu rumah tangga dan perempuan muda. Lalu juga mengalokasikan dana berbasis keadilan dengan menggunakan alokasi dana khusus dengan indikator baru termasuk tingkat indeks pembangunan gender agar daerah tertinggal mendapatkan biaya lebih besar untuk mengejar ketertinggalan. Lalu juga ada monitoring dan evaluasi kesetaraan gender sebagai bentuk lembaga lokal di setiap provinsi untuk memantau dan mengevaluasi program pembangunan berbasis gender. Nah, teman-teman, kesetaraan gender dan kesetaraan pembangunan bukan hanya slogan. Ia memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan dari pusat kota Jakarta hingga pelosok tanah Papua. Saya Elsa Aurel Agustin Sitomorang melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Terima kasih.